Shalom untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ferdinand Talo. Saya adalah mahasiswa teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tujuan saya berdiri di depan Bapak Ibu jemaat sekalian adalah untuk melakukan praktik berkhotbah saya sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah tersebut. Baik, sekali lagi shalom untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan kita pada minggu ini adalah menjadi gembala yang siap mendampingi. Berbicara soal gembala yang siap mendampingi, saya teringat akan sosok Yesus Kristus. Di dalam bacaan Mazmur pasal 23, Yesus digambarkan sebagai seorang gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya dan memberikan hidupnya kepada mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi gembala yang baik seperti Yesus, yang mengenal dan memahami kebutuhan bahkan keadaan orang lain. Kita dapat memberikan kasih dan perhatian kepada sesama kita umat manusia, sama seperti yang sudah dilakukan Yesus kepada kita. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 39 sampai kepada ayatnya yang ke-43 diceritakan tentang bagaimana Petrus melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk daerah yang tertulis yang sama seperti bahan bacaan kita pada hari ini, yaitu di Lida. Pada bagian ini diceritakan tentang Petrus yang menyembuhkan Eneas. Siapa itu Eneas? Eneas adalah seorang yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Melihat perbuatan Petrus, penduduk di Lida dan di Saron berbalik kepada Tuhan. Yang berikut menceritakan tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja di atas Rasul Petrus yang juga telah membangkitkan Tabita. Kisah ini terjadi saat ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus berada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang untuk menyampaikan kabar tentang Tabita kepada Petrus. Sehingga akhirnya Petrus pun bergegas untuk menemui Tabita. Di tempat itu ada banyak orang, termasuk janda-janda yang menangis. Bahkan mereka menunjukkan pakaian yang dibuat oleh Tabita sebagai bentuk kesedihan mereka. Sewaktu Petrus tiba di sana, ia menyuruh semua orang untuk keluar. Petrus berlutut dan berdoa, kemudian membangkitkan Tabita. Berita tentang bangkitnya Tabita membuat orang di seluruh Yope menjadi kembali percaya kepada Tuhan. Dari sini kita bisa lihat, Rasul Petrus telah menjadi pendamping yang menyediakan waktunya untuk menyembuhkan Eneas dan juga membangkitkan Tabita. Dari apa yang diperbuat oleh Rasul Petrus ini, sebenarnya sudah menjadi contoh
untuk kita di zaman sekarang agar menjadi pendamping yang sebenarnya membutuhkan empati, kesediaan waktu, tenaga, pikiran, dan juga dukungan. Kesediaannya melakukan pengembalaan, bahkan pendampingan tersebut, karena ia ingin menjalankan perintah Tuhan sebagaimana yang telah tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-17. Jemaat Tuhan sekalian, kita sebagai umat Kristen harusnya bisa menghadirkan sosok Petrus itu di dalam diri kita untuk menjadikan diri kita Petrus zaman kini yang bersedia siap mendampingi sesama, menyediakan waktu untuk berbagi kasih dan perhatian kepada sesama. Namun apa yang terjadi sekarang sama sekali berbalik dari apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu. Kita sebagai manusia di zaman sekarang, kita seringkali lalai, bahkan mengabaikan orang lain. Melihat orang lain tidak seberapa pentingnya. Tidak mau peduli dengan sesama. Bahkan seringkali kita memakai power kita. Kita memakai apa yang sudah kita punya untuk menyudutkan orang lain. Untuk menyudutkan sesama kita umat manusia. Dan sebenarnya itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi seorang gembala yang siap untuk mendampingi. Sama seperti gembala yang selalu melihat domba-dombanya. Begitupun juga dengan kita yang selalu menaruh kasih kepada sesama kita, umat manusia. Saya mempunyai orang penting. Menurut saya, orang ini sangat penting bagi saya di tanah rantau ini. Dia menjadi sahabat saya dan juga sekaligus menjadi adik perempuan saya. Kami sudah berteman dari tahun 2022. Tepat saat saya berada di Salatiga. Namanya Hosana. Hosana adalah sosok yang saya kenal yang selalu menyediakan waktunya untuk saya, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya sangat belajar banyak hal dari sahabat saya Hosana. Bahkan saya sangat beruntung bisa memiliki orang yang sangat penting, bahkan selalu membagi waktunya untuk saya. Dari sahabat saya belajar bahwa kalau semisalnya saya tidak bisa menjadi gembala yang sesempurna Yesus, setidaknya saya bisa melakukan apa yang sahabat saya lakukan. Yaitu selalu menyediakan waktu saya untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan untuk menutup renungan kita pada sore hari ini, saya ada 3 poin untuk menjadikan kita Petrus masa kini. Yang pertama, menjadi pribadi yang peka. Kita tidak akan bisa menjadi gembala
yang siap untuk mendampingi kalau perasaan peka itu kita tidak punya. Kita harus menimbulkan rasa kepekaan itu. Bukan saja peka dengan diri kita, namun kita peka dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Poin yang kedua, melihat orang lain sama pentingnya dengan kita. Karena dengan melihat orang lain sama pentingnya dengan kita, maka kita akan menyediakan waktu kita untuk mendengarkan mereka. Menebarkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal-hal sederhana semacam ini akan membuat orang-orang yang ada di sekitar kita merasa sangat terberkati saat mereka berada bersama-sama dengan kita. Dengan begitu, mereka bisa merasakan Yesus. Mereka bisa merasakan pribadi Yesus itu sendiri. Ada di dalam diri kita. Poin yang ketiga adalah penerimaan. Kita harus menerima sesama kita. Sama seperti kita menerima Yesus dalam diri kita. Bahkan sama seperti kita menerima diri kita sendiri. Mengapa? Karena untuk menjadi gembala yang siap mendampingi, bukan hanya kepekaan, hal kasih, dan juga orang lain yang kita lihat sama pentingnya dengan kita. Namun adanya rasa penerimaan yang besar di dalam diri kita kepada orang lain, itu juga menjadi satu hal penting agar menjadikan kita sebagai Petrus zaman kini. Dengan begitu, kita dengan mudah untuk menjadi gembala yang selalu siap untuk mendampingi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari renungan ini, saya mempunyai pertanyaan untuk direnungkan bersama. Dan di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini, kita berada pada posisi yang mana? Posisi seorang gembala yang siap untuk mendampingi, atau bahkan kita berada di posisi yang hanya siap mendampingi diri kita. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.